Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama Ibu Evi Helistina. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia bab 2 tentang memahami dan mencipta cerita fantasi. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita memahami KD atau kompetensi dasar apa yang harus kita capai. Adapun kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Yang kedua, menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Yang ketiga, menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Yang terakhir, menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memerhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Baik, kita langsung materi, memahami dan mencipta cerita fantasi. Poin yang A, mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi? Ciri-ciri cerita fantasi itu seperti apa? Dan jenis cerita fantasi itu juga seperti apa? Yang pertama, pengertian cerita fantasi. Cerita fantasi adalah gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya khayal dan imajinasi yang dituang dalam bentuk cerita. Contohnya apa, Bu? Kekuatan ekor biru nataga, Harry Potter, dan lain sebagainya. Kenapa kekuatan ekor biru nataga dan Harry Potter dijadikan contoh sebagai cerita fantasi? Karena di dalam cerita tersebut mengandung daya khayal dan daya imajinasi yang tinggi. Kemudian ciri-ciri umum cerita teks cerita fantasi. Yang pertama, mengandung keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Kemudian yang kedua, memiliki ide cerita. Yang ketiga, menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Yang keempat, unik dan memiliki kesaktian. Yang kelima, bersifat fiksi atau khayal. Kemudian yang terakhir, bahasa percakapannya sehari-hari atau informal, jadi tidak menggunakan bahasa baku. Jenis cerita fantasi ada dua, yaitu berdasarkan latar cerita dan berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari. Kalaupun berdasarkan latar cerita ada apa saja, Bu? Yang pertama, ada latar lintas waktu masa lampau. Yang kedua, latar waktu sezaman. Yang ketiga, latar lintas waktu futuristik atau masa yang akan datang. Kemudian, jenis yang kedua yang berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari ada cerita fantasi total dan ada cerita fantasi irisan. Poin yang B, menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Unsur-unsur cerita fantasi. Sebelum kita membahas tentang bagaimana menceritakan kembali, kita bahas dulu tentang unsur-unsur cerita fantasi. Unsur-unsurnya ada dua, ada intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu unsur dari dalam, kalau ekstrinsik unsur dari luar. Kalau yang di dalam cerita itu ada tema, ada latar, ada tokoh dan penokohan, ada alur, ada sudut pandang, dan ada amanat. Sedangkan yang ekstrinsik ada bahasa, latar belakang pengarang, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita fantasi. Ibu akan menjelaskan dulu yang intrinsik. Ada tema. Tema itu apa? Tema itu ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Contohnya, temanya apa, Bu? Temanya pendidikan. Apalagi misalnya perjuangan. Nah, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya latar. Latar itu bisa latar tempat, bisa waktu, bisa suasana. Contoh latar tempat, di masjid, di lapangan, di rumah, dan lain sebagainya. Kalau untuk latar waktu, Bu, kalau latar waktu bisa pukul 7, pukul 10 malam, pukul 5 sore, dan lain sebagainya. Itu waktu.
Kalau suasana itu mungkin menyedihkan, kemudian mengharukan, dan menegangkan. Nah, itu suasananya. Contohnya bisa, kalian nanti bisa belajar lagi ya. Kemudian ada yang namanya tokoh dan penokohan. Kalau tokoh dan penokohan ini karakter dari pemeran atau pelaku di dalam suatu cerita. Jadi tokohnya siapa? Misalnya Budi, Ani, kemudian bisa Wati, dan lain sebagainya. Penokohannya seperti apa? Penokohannya itu mungkin dia penyabar, dia pemarah, dia penyayang, dan lain sebagainya ya. Kemudian kalau alur itu jalan atau alur cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Alur itu jalannya cerita. Jadi kalau dalam sebuah cerita itu ada yang namanya alur, dari mungkin pengenalan, terus komplikasi atau masalahnya, kemudian ada resolusi atau penyelesaiannya. Bisa alur maju, bisa alur mundur, bisa alur campuran atau maju mundur. Kemudian ada yang namanya sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Bisa sudut pandang orang pertama, kedua, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada yang namanya amanat. Amanat itu adalah salah satu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca atau halayak. Amanat itu bisa tersirat dan tersurat. Kalau yang tersirat berarti pesannya atau amanatnya itu tidak dituliskan dalam cerita karena tersirat. Tapi kalau tersurat berarti amanatnya dituliskan dalam cerita. Biasanya amanatnya itu kalau yang tersurat di akhir cerita. Kemudian untuk yang ekstrinsik, ada bahasa, latar belakang pengarang, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita fantasi. Intinya kalau ekstrinsik itu orang Jawa sama orang Sunda akan beda. Beda dalam berbahasa, beda dalam latar belakangnya. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.